Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Ahmad dengan NIM 22073004 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1. Baik, pada kesempatan video kali ini di sini saya akan membuat video tentang tugas proyek yang bertopik yaitu Project Scheduling, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Industri eh, dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Baik, langsung saja ke tugasnya, yaitu instruktur konsep. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah proyek, ya. Aktivitas proyek seperti yang tercantum pada diagram tabel pada layar. Jadi ini untuk aktivitinya, aktiviti B, aktiviti A, aktiviti B, aktiviti C, dan seterusnya sampai J. Nah, ini preceding activity, yang mana preceding activity ini bisa dilakukan jikalau kita misalnya ingin melanjutkan proyek D. Jika kita ingin melanjutkan proyek D, kita harus menyelesaikan proyek A dan B terlebih dahulu. Nah, di sini ada durasi atau hari, di mana durasi ini eh, target utamanya, ya. Ini durasi target utama penyelesaian aktivitas ini. Jadi aktivitas ini dapat diselesaikan dengan target jangka waktu 10 hari. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Untuk soal yang pertama, yaitu di sini kita diminta untuk menggambarkan rangkaian aktivitas pada tabel di atas secara lengkap ke dalam bentuk diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Soal yang kedua yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Soal yang ketiga yaitu menentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT atau CPM dan precedence diagram. Soal yang keempat yaitu analisa hasil yang kita peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut. Nah, dan jelaskan apa manfaat diketahuinya jalur kritis tersebut. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu kita di sini membuat diagram PRT. Nah, berikut diagram PRT-nya, jawaban nomor satu. Ya, seperti pada kita ketahui pada tabel, nih, kita memulai aktivitas A itu sebanyak mulai dari nol, ya. Mulai dari nol. Nah, itu membutuhkan waktu 10 hari. Dan untuk memulai aktivitas B itu kita membutuhkan waktu 8 hari. Dan untuk menentukan aktivitas melakukan aktivitas C itu membutuhkan waktu 12 hari. Di mana dan seterusnya. Nah, untuk memulainya kita bisa membuat diagram tanda panahnya terlebih dahulu sesuai dengan tabel. Baik, langsung saja kita lanjut. Nah, di sini ada tanda panah putus-putus. Nah, di sini disimbolkan dengan simbol D kecil atau demi. Lanjut, untuk kita menyelesaikan proyek D, nah di sini kita harus menyelesaikan proyek A dan B terlebih dahulu. Nah, seperti kita lihat, proyek A dan B di sini sudah kita selesaikan. Jadi kita bisa melanjutkan proyek D. Di sini yaitu yang akan kita jumlahkan yaitu ES dan durasi yang diperlukan. Jadi jumlah angka ES ini akan kita jumlahkan dengan angka durasi. Nantinya angka ES 10 ini kita jumlahkan dengan angka durasi. Angka 10 ini, ES ini adalah awal mulanya proyek, hari dimulainya proyek. Jadi hari dimulainya proyek ini pada hari ke-10, dan ini 25 ini adalah angka di mana proyek D itu membutuhkan 25 hari untuk menyelesaikan proyek D ini. Nah, di sini kita dapatkan 10 ditambah 25 yaitu 35 hari. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan proyek D itu membutuhkan waktu 35 hari.
dan seterusnya ke proyek E. Sudah, DE. Nah, pada proyek E ini bersyarat ya, untuk menyelesaikannya kita di sini harus menyelesaikan eh, proyek C dan proyek D terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus menyelesaikan proyek D dan proyek C terlebih dahulu. Di sini kita dapati angka yang paling besar di sini ya 35. Jadi pada hari pertama itu kita memulainya pada hari ke-35 dan dilanjutkan dengan pentotalan total dari durasi yang diperlukan yaitu 35 tambah 7 yaitu 42. Nah, kita lanjut ke proyek selanjutnya yaitu aktivitas F ya. Pada aktivitas F ini tidak bersyarat, hanya bersyaratkan satu proyek saja yaitu kita untuk menyelesaikan aktivitas F kita harus menyelesaikan aktivitas E terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat angkanya seperti yang sudah dijelaskan pada awal, ini dia rumusnya. Nah, 42 ditambah 48 dengan 90. F, setelah menyelesaikan F, kita lanjut ke G. Nah, untuk menyelesaikan G ini juga kita memerlukan menyelesaikan aktivitas E terlebih dahulu. Aktivitas atau proyek, sebuah proyek ya. Kita harus menyelesaikan aktivitas E terlebih dahulu. Baru kita bisa melanjutkan ke aktivitas G-nya. Nah, di sini didapati hari dimulainya, yaitu pertama dimulainya yaitu hari ke-42. Dan durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek G ini adalah 58. Nah, jadi 48 ditambah 42 ya, sorry. 42 ditambah 58 yaitu 100. Jadi durasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan proyek G ini ialah 100 hari. Nah, kita lanjut ke aktivitas H. Nah, di sini aktivitas H, di sini kita memerlukan menyelesaikan F terlebih dahulu. Menyelesaikan aktivitas F terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat yaitu awal mulanya aktivitas itu dilakukan yaitu pada hari ke-90. Nih, hari ke-90. Nah, sedangkan durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan hal itu diberi waktu 30, ada 30 hari ya durasinya ya. Nah, jadi 90 ditambah 30, 120. Jadi 120 hari untuk menyelesaikan keseluruhannya ini yaitu sampai aktivitas H itu memerlukan 120 hari. Nah, setelah H, I lagi. I. Nah, untuk menyelesaikan aktivitas I ini kita memerlukan menyelesaikan aktivitas F. Nah, ini kita lihat di sini aktivitas F. Di mana untuk memulai aktivitas aktivitas ini dimulai pada hari ke-90 ya. Ini berarti bersamaan ini mulainya, bisa kita lihat bersamaan. Aktivitas I dan aktivitas A ini dimulainya bersamaan, namun untuk menyelesaikan proyeknya itu harinya berbeda. Kita lihat. Dan untuk hari mulainya yaitu hari ke-90 dan aktivitas I juga dimulainya pada hari ke-90. Nah, untuk aktivitas ini durasinya 23. Jadi 90 ditambah 23 adalah 113 hari. Nah, jadi untuk memerlukan menyelesaikan aktivitas ini membutuhkan waktu 113 hari. Next, kita lanjut ke aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas J. Nah, di sini kita jika ingin menyelesaikan aktivitas J ini banyak banget syaratnya ya, banyak sekali syaratnya yaitu kita harus menyelesaikan aktivitas I, aktivitas H dan aktivitas G terlebih dahulu. Makanya ini di sini kita tarik garis putus-putus, garis bumi ya. Nah, aktivitas J ini awalnya dimulai pada hari ke-120. Nah, 120 ini diambil dari angka dari hari H ya, yaitu di mana hari yang paling tinggi angkanya, paling banyak. Jadi kita tarik di sini 120 untuk memulai aktivitas D itu pada hari ke-120. Nah, sedangkan durasinya aktivitas D ini 45. Jadi 120 ditambah 45 adalah 165 hari. Jadi untuk menyelesaikan sebuah proyek itu membutuhkan waktu yaitu 165 hari.
Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, yaitu rumus yang digunakan untuk menyelesaikan diagram PIRT atau CPM ini, yaitu ini rumusnya. Ini keterangan ES yaitu adalah waktu mulai paling cepatnya. Sedangkan ID ini adalah identitas ya, identitas aktivitas ini. Nah, sedangkan EF ini ialah waktu selesai paling cepat. Nah, di sini ada simbol yang bawah yaitu LS. LS ini yaitu waktu mulai paling lambat. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung mundurnya nanti. Sedangkan dur ini yaitu lama waktu penyelesaian aktivitasnya, lama waktu penyelesaian. Nah, yang LF ini yaitu waktu selesai paling lambat. Nah, di sini kita akan membahas waktu tepat paling lambat, yaitu kebalikan dari waktu tepat, waktu paling cepat. Sini serat. Ini waktu ini kode untuk LF-nya ya. Ini 165 dikurang 45 sama dengan 120. 120 kita lari ke sini. 120 dikurang 30 sama dengan 90. 90 dikurang 48 sama dengan 42. Nah, 42 dikurang 7 sama dengan 35. 35 di sini, tanda panah ini ya. 35 dikurang 25 sama dengan 10. Nah, kita tarik ke dunia 10. Dikurang 10 sama dengan 0. Jadi, eh, jika hasil akhirnya di sini 0, maka perhitungan kita dipastikan benar ya. Kenapa ini simbolnya dibedakan? Ya, karena garis panah yang tebal ini merupakan garis kritis ya, garis kritis di mana ditandai dengan garis kritis. Kenapa ditandai dengan garis kritis? Karena garis kritis ini menunjukkan aktivitas yang tidak boleh dilewati, yaitu aktivitas yang utama ya. Aktivitas ini tidak boleh ditinggalkan, harus harus diselesaikan terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas lebih detailnya itu pada poin keempat ya. Jawab apa? Soal nomor 4 pada lintasan kritis ini. Nah, untuk dari di sini bisa kita lihat lintasan kritisnya yaitu aktivitas A, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, aktivitas H, dan aktivitas J. Nah, kita lanjut ke diagram selanjutnya, presiden diagram. Pada dasarnya, presiden diagram sama dengan PERT atau CPM. Yang menjadi perbedaannya hanyalah node yang digunakan dalam penggambaran. Jika pada diagram PERT atau CPM, node yang digunakan adalah lingkaran. Maka pada presiden diagram ini digunakan kotak. Ya. Nah, next. Nah, ini untuk keterangannya tadi sama ya. Diagram CPM tadi. Untuk keterangannya sama nih. Nah, bisa kita lihat untuk lintasan kritisnya di sini juga sudah jelas karena di sini dikasih warna yang berbeda yaitu lintasan kritis ditunjukkan oleh tanda panah yang bergaris tebal. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah untuk menyelesaikan presiden diagram ini. Namun di sini kita langsung saja membuatkan yang sudah jadi. Di sini intinya sama ya dengan yang diagram CPM tadi. Nah, di sini hanya ini durasi waktunya dan ini EF-nya, waktu eh, waktu selesai paling lambat. Nah, sedangkan ini waktu mulai paling cepatnya. Nah, di sini bisa kita lihat intinya diagram ini sama, hanya saja dalam penyajiannya yang berbeda. Nah, bisa kita lihat nih, di sini kan kotak, di sini pada kotak-kotak. Nah, pada diagram ini hanya biasa saja. Seharusnya di sini ada bentuk lingkaran ya, dilingkari untuk aktivitas keberapanya. Namun di sini saya sedikit pusing. Nah, kita lanjut. Bisa kita lihat ya, di sini bentuk presiden diagramnya. Kita lihat.
Intinya sama untuk garis kritisnya, yaitu aktivitas A, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, aktivitas H, dan aktivitas J lintasan kritisnya. Oke, itu saja untuk jawaban nomor satunya. Next. Nah, jawaban nomor dua yaitu dengan soal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi diagram itu tadi dibuat untuk kita mengetahui eh, seberapa cepat waktu yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan suatu proyek. Jadi jika kita menyelesaikan proyeknya ini adalah satu-satu seperti ini, satu A ini sendiri, B ini sendiri, C ini sendiri, dan seterusnya itu secara bergantian, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dengan adanya perhitungan waktu ini, kita bisa mempersingkat waktu. Seperti yang kita lihat, nah di sini kita bisa melakukan aktivitas J ini dengan melakukan aktivitas H, I, G ini secara bersamaan. Intinya dengan proyek sebuah konsep seperti ini tadi, kita bisa menentukan proyek mana yang harus bisa kita utamakan pembuatannya. Supaya apa? Supaya lebih cepat. Nah, kita bahas lanjut yang poin nomor 2. Berapa lama waktunya yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan. Jadi, berdasarkan hasil yang didapat dari pencarian menggunakan diagram PERT atau CPM dan Precedence, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek paling cepat adalah 165 hari. Hal ini dapat dihitung dengan cara menjumlahkan durasi aktivitas pada lintasan kritis, yaitu penyelesaian paling cepat. Nih, bisa kita lihat nih. Jadi ini jika kita menggunakan aktivitas lintasan kritis, nih, lintasan A, lintasan D, lintasan E, F, A, D, semuanya dijumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 165 hari. Nah, jika kita tidak memperhitungkan suatu proyek tersebut, maka kita akan mengalami keterlambatan waktu. Yang tadinya proyek tersebut bisa dikerjakan 165 hari, tapi karena kita tidak memperhitungkan terlebih dahulu, kita bisa menyelesaikan nih waktunya 266 hari. Nah, adapun jika kita menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan menghitung jumlah keseluruhan dari semua durasi aktivitas adalah yang mana hasil penyelesaian proyek akan memakan waktu yang lebih lama, yaitu nih jika kita menyelesaikan untuk perhitungan yang lebih lama, A ditambah B aktivitas C ditambah aktivitas D dan seterusnya sampai J. Nah, ini membutuhkan waktu 266 hari. Itu dia tadi jawaban nomor 2. Kita lanjut ke jawaban nomor 3. Kita lihat pertanyaan tadi. Tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PERT atau TPM dan precedence diagram. Nah, kita lihat nih. Nah, jawaban nomor 3. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, sudah kita ketahui juga, lintasan kritis proyek menurut diagram PERT atau TPM dan precedence diagram tersebut adalah lintasan kritisnya yaitu lintasan aktivitas A, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, aktivitas A, dan aktivitas J saja lintasan kritisnya. Ini merupakan jalur yang paling menentukan waktu penyelesaian proyek A, D, E, F, H, J. Nah, sesuai ya ini. Sesuai kita lihat nih. A, D, E, A, D, E, F, H, J. Nah, kita lihat di sini juga pada diagram A, D, E, F, H, J. Nah, sama ya. Lanjut ke jawaban nomor 4. Tadi soalnya. Analisa hasil yang saudara peroleh. Apa arti lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaat diketahui jalur kritis. Jadi berdasarkan hasil analisa yang kita dapatkan setelah kita melakukan perhitungan menggunakan aktivitas CPM dan presiden diagram ini, kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, kita bisa mengetahui berapa waktu paling lama dan berapa waktu paling lambat yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek tersebut. Nah, adapun penjelasan dari lintasan kritis dalam manajemen proyek adalah
rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai sesuai target. Dengan kata lain, lintasan kritis menentukan durasi minimum penyelesaian proyek atau durasi paling cepat. Dan penundaan pada aktivitas di lintasan kritis akan mengakibatkan penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lintasan kritis proyek menurut diagram PERT atau TPM dan precedence diagram membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proyek ini adalah 165 hari untuk paling cepatnya ya. Dan aktivitas kritis tidak boleh diundur atau ditunda, melainkan harus didahulukan pengerjaannya. Nah, jadi jika kita tidak mendahulukan aktivitas kritis atau lintasan kritis, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama tadi seperti yang kita ketahui. Waktu yang dibutuhkan jika paling lama itu 266 hari. Itu akan sangat merugikan ya. Yang seharusnya bisa dikerjakan lebih cepat akan jadi lambat. Nah, dengan adanya mengetahui jalur kritis, itu dapat memanfaatkan yang pertama, membantu dalam perencanaan dan penjadwalan proyek dengan mengetahui jalur kritis. Pada proyek dapat memprioritaskan aktivitas-aktivitas di jalur kritis dan memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan tepat waktu. Yang kedua yaitu manfaatnya membantu dalam mengidentifikasi potensi keterlambatan proyek dengan mengetahui jalur kritis. Para proyek dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang berisiko terlambat dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghindari keterlambatan tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengetahui jalur kritis para proyek dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan fokus pada aktivitas-aktivitas di jalur kritis. Nah, itu tadi penyampaian mengenai tugas proyek ini ya. Jadi di sini bisa dapat kita contohkan misalnya kita ingin membangun sebuah gedung. Nah, jika kita tidak merencanakannya secara matang, kita akan membuat kerugian, baik itu kerugian waktu, kerugian tenaga, kerugian pada uang ya, atau dana. Tadi contohnya kita gambarkan. Oke, itu saja penjelasan video tugas dari manajemen industri ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam penulisan, ataupun kesalahan dalam memaparkan materi. Saya sendiri, Hari Ahmad, mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.